Shalom. Apa suara saya? Baik, sebelum kita mulai kepada kita, anak-anak sekolah minggu diharapkan untuk mempersiapkan diri. Kita akan berdoa bersama-sama sebelum mereka akan memulai kelas sekolah minggu. Saya minta kesediaannya Ibu Pendeta Sesi Mema untuk berdoa buat anak-anak sekolah minggu. Hari ini kita bersyukur buat anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Pada hari ini kita boleh merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, suatu rangkaian peristiwa di mana Tuhan yang sudah mati buat kita dan Dia telah bangkit dan Dia telah naik pada hari ini. Kita bersyukur untuk itu. Untuk itu kita akan menaikkan satu pujian yang mengatakan bersuka di dalam Tuhan, karena hari ini adalah hari yang disempatkan untuk bagi kita.
Lukas pasal 14 ayatnya yang pertama hingga ayat yang ketiga. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu berada. Demikianlah firman Tuhan dan menjadi kekuatan bagi kita. Baik, kita akan terus memuji Tuhan dari NKI nomor 54 yang berkata, kecapi Mas berbunyi.
Baik, kita akan persiapkan hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Robility. Kita persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Untuk itu saya mengundang kembali jemaat untuk berdiri di rumah kita masing-masing. Kita persiapkan hati kita. Bersama-sama kita naikkan satu pujian yang mengatakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kau berfirman, kita akan yakin saat Tuhan berfirman, dan kita akan menang saat Tuhan mulai bertindak.
Demikian firman Tuhan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, mencermati teks yang kita baca, di sini memuat kisah tentang satu peristiwa, yaitu kenaikan Yesus Kristus ke surga. Dan peristiwa ini merupakan sebuah peristiwa yang boleh saya katakan fakta sejarah yang tidak bisa dipungkiri oleh manusia manapun. Kelahiran, kematian, kebangkitan,
bahkan kenaikan Yesus ke surga serta pencurahan Roh Kudus merupakan peristiwa yang terjadi dan peristiwa historis. Dan saya juga boleh katakan bahwa itu adalah peristiwa ajaib yang sulit dinalar oleh pikiran manusia. Dan berbicara tentang kenaikan, kenaikan Yesus merupakan mata rantai yang menghubungkan pekerjaan Kristus di dunia ini dan pekerjaan Kristus di surga yang dimuliakan dengan kenaikan ini. Saudara, tidak ada tokoh agama manapun yang disaksikan dengan mata manusia yang naik ke surga. Jadi berbicara tentang kenaikan Tuhan, ini merupakan peristiwa yang real, peristiwa yang nyata, dan tidak ada tokoh apapun yang disaksikan oleh mata manusia dia naik ke surga. Hanya Yesus. Di dalam pembacaan tadi kita melihat dikatakan dalam Kisah 1 ayat 11, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga." Jadi ini suatu hal yang sangat-sangat luar biasa. Dan peristiwa kenaikan ini, dalam hal ini saya mau katakan bahwa meneguhkan fakta Yesus naik ke surga sebagai fakta historis. Jadi pada saat kedua malaikat itu berkata, "Hai orang Galilea." Jadi selain dia dilihat banyak orang terangkat ke surga, juga ada pernyataan statement dari malaikat tentang Yesus naik ke surga. Dan berbicara juga tentang kenaikan Tuhan, merupakan salah satu tonggak bagi iman Kristen. Kenaikan Yesus, saudara, merupakan fakta sejarah. Bahkan tonggak dari iman saudara dan saya selaku pengikut Yesus di dalam kehidupan kita. Untuknya itu timbul pertanyaan, apa implikasi? Dan mengapa Yesus naik ke surga? Apa makna kenaikannya? Yang pertama, makna kenaikan Yesus adalah pelengkap bagi kebangkitan itu sendiri. Di dalam ayat 3 saya bacakan untuk kita. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Kebangkitan tanpa kenaikan tidaklah lengkap. Karena kebangkitan Yesus memperlihatkan penaklukan atas maut. Sedangkan kenaikan Yesus menyatakan pengagungan Kristus yang menonjolkan status surgawi Yesus. Jadi di sini kita melihat bahwa makna kenaikan Yesus itu adalah pelengkap bagi kebangkitan Yesus itu sendiri. Setelah 40 hari Yesus menampakkan diri kepada banyak orang. Akhirnya kita melihat Yesus naik ke surga, yang menyatakan pengagungan dia
Dan di sini menonjolkan status surgawi Yesus itu sendiri. Sebagai penakluk maut, Yesus menjadi buah sulung di antara umatnya. Sedangkan sebagai Kristus yang sudah naik, Yesus meneruskan kemenangan kebangkitan itu, sehingga menjadi suatu pelayanan yang mulia demi umatnya. Jadi di sini kita dapat melihat bagaimana peristiwa yang luar biasa. Yesus yang lahir, Yesus yang mati, Yesus yang bangkit, bahkan Yesus yang naik ke surga, merupakan satu deretan peristiwa yang tidak dapat kita pisahkan dalam kehidupan Yesus Tuhan yang kita sembah itu. Dan kenaikan Yesus itu adalah bentuk pengagungan Yesus sendiri. Dan makna yang kedua, kenaikan Yesus juga memiliki makna penganugerahan Roh Kudus. Jadi yang pertama, kenaikan Yesus itu adalah pelengkap bagi kebangkitan. Yang kedua, kenaikan Yesus itu adalah memiliki makna penganugerahan Roh Kudus. Itu dalam ayat 4 sampai dengan ayat 8 yang kita bacakan. Dan di dalam ayat-ayat ini, saudara, suatu hal yang luar biasa. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, penganugerahan Roh Kudus ini merupakan peristiwa yang mengawali zaman kekristenan, yang dapat juga dianggap sebagai zaman roh. Karena Yesus sendiri menyatakan dalam Yohanes 7 ayat 39 bahwa Roh Kudus baru diberikan apabila Yesus telah dimuliakan. Dan siapa Roh Kudus itu? Roh Kudus dalam bahasa aslinya Parakletos, artinya penghibur, penolong, pembimbing, dan pembela. Jadi Roh Kudus yang dikaruniakan ini adalah penghibur, adalah penolong, adalah pembimbing, bahkan pembela orang percaya di dalam mereka menjalani kehidupan ini. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, dan di dalam penganugerahan Roh Kudus ini ada mandat yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya selaku orang yang percaya kepada Dia. Mandat itu dalam ayat 8 berbunyi demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ujung bumi. Ini merupakan mandat pemberitaan Injil yang diberikan pada saat Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan kita. Maka dikatakan kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku, dikatakan mulai dari Yerusalem, lalu ke Yudea, Samaria, bahkan sampai ujung bumi. Dan kita tahu setelah para murid mengalami peristiwa pencurahan Pentakosta ini, akhirnya dunia saat ini yang kita hidup di dunia zaman ini, Injil terus diberitakan. Jadi mandat ini adalah mandat keharusan untuk saudara dan saya selaku umat Tuhan di dalam memberitakan Injil. Ini merupakan perintah Tuhan. Kalau kita kaitkan juga di dalam Matius 28, mulai dari ayat 18 sampai dengan ayat 20, di situ Yesus katakan, pergilah, jadikanlah sekalian bangsa muridku.
Jadi perintah ini adalah suatu perintah yang diberikan kepada saudara dan saya selaku anak Tuhan. Sering saya katakan bahwa perintah memberitakan Injil ini tidak ditujukan hanya kepada pendeta dan penginjil, tetapi ditujukan kepada semua orang yang telah mengalami kasih karunia Tuhan, yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Ini merupakan hal yang harus kita hidupi. Karena Roh Kudus sudah ada dalam diri saudara dan saya selaku anak Tuhan. Tidak ada dalil atau alasan dalam diri kita untuk tidak memberitakan Injil. Bahkan 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10 berkata, kita harus memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi ini merupakan mandat. Ini merupakan perintah yang Yesus berikan kepada saudara dan saya selaku orang yang percaya kepada Dia. Karena perintah ini bukan hanya sebuah perintah, tetapi pada saat Yesus memberitakan perintah, ada perlengkapan yang Dia berikan untuk saudara dan saya di dalam memberitakan Injil. Yang pertama dalam hal iman, itu ayat 1 sampai 3 dan ayat 9 sampai 10. Di dalam ayat 1 berbunyi segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Yaitu apa? Baik pengajarannya, mujizat-mujizatnya, tindakan kasih-Nya, bahkan kematian dan kebangkitannya. Semua itu bertujuan untuk memperlengkapi murid-murid dalam hal iman. Saudara, di dalam ayat 9-10, murid-murid juga menyaksikan kenaikan Yesus. Jadi di sini kenaikan Yesus, bahwa Yesus ada di surga. Dengan iman, kita diberikan keyakinan bahwa kalau kita mati, kita juga bersama Yesus di surga. Jadi ada perlengkapan pertama, yaitu iman. Lalu yang kedua, berbicara tentang memberitakan Injil, perlengkapannya ini berbicara tentang hal ketaatan. Di dalam ayat 4 berkata begini, pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Ayat 4 ini memiliki makna bahwa Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk menunggu supaya bisa menerima Roh Kudus secara bersama-sama. Dan berbicara tentang kata menunggu ini adalah sesuatu yang sukar saya katakan. Ingat Abraham waktu disuruh menunggu anak yang dijanjikan. Ingat waktu Saul, kegagalan Saul dalam menunggu Samuel. Akhirnya karena tidak sabar menunggu, kita tahu Saul gagal. Saudara, ketaatan adalah sesuatu yang penting bagi orang-orang yang memberitakan kasih Tuhan atau Injil itu sendiri. Kadang-kadang banyak anak Tuhan zaman ini tidak mentaati apa yang Tuhan perintahkan dalam hidupnya.
Waktu tadi malam Ibu Elis berkhotbah, karena kita disibukkan dengan begitu banyaknya kesibukan kita hari lepas hari. Kita kadang-kadang untuk bertemu seseorang itu karena masalah formalitas saja. Relationship bahkan terhadap pasangan, anak-anak, orang tua, kerabat. Kadang-kadang itu juga karena sebuah formalitas kita bertemu sebagai sebuah pilihan terakhir. Tetapi saat ini kita banyak bertemu setiap hari. Kita bersama-sama dengan keluarga kita. Saudara, di tengah-tengah menjalani banyak pergumulan hidup ini, saya mau katakan bahwa Tuhan menyuruh kita taat. Tidak ada alasan bahwa saya tidak bisa berhubungan, saya tidak bisa bertemu dengan Tuhan karena saya terlalu sibuk, Tuhan. Kadang-kadang kesibukan kita membuat kita tidak mentaati Tuhan. Kita lebih memilih prioritas yang bersifat lahiriah semata. Tetapi bagaimana dengan kehidupan rohani kita ini? Jadi saudara, memberitakan Injil itu menyangkut masalah ketaatan juga. Dan hal yang ketiga, memberitakan Injil juga ini menyangkut masalah hal pengertian. Di dalam ayat 6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat ini menunjukkan adanya banyak pengertian yang salah dalam diri murid pada waktu itu. Dan Yesus membetulkannya. Pengertian yang salah dalam diri murid pada waktu itu, mereka ingin tahu apa yang tidak boleh mereka ketahui. Saya ulangi, mereka ingin tahu apa yang tidak boleh mereka ketahui. Lalu berikut, mereka ingin mendapatkan kerajaan tanpa perang. Mereka ingin mendapatkan kerajaan tanpa perang. Mereka juga membayangkan suatu kerajaan duniawi. Mereka bahkan menganggap bahwa kerajaan itu terbatas untuk bangsa Israel atau Yahudi saja. Jadi di dalam memberitakan Injil di sini perlu pengertian. Banyak pandangan-pandangan pengertian yang salah pada saat orang berpikir tentang pemberitaan Injil. Saudara, saya nggak tahu pengertian yang salah yang apa yang orang Kristen zaman ini miliki. Murid pun memiliki pengertian yang salah. Karena mereka berpikir bahwa Yesus akan membangun kerajaan secara dunia. Jadi, milikilah pemahaman yang benar tentang pemberitaan Injil itu sendiri. Yaitu kita memberitakan kematian, kebangkitan Yesus. Lihat pasal 2 dari Kisah Rasul. Pada saat terjadi Pentakosta, para rasul memberitakan, Petrus berdiri berkhotbah tentang kematian, kebangkitan Yesus. Ini yang penting. Karena saat ini kita mendengar banyaknya pemberitaan Injil yang sudah tidak memuat tentang inti Injil itu sendiri. Pemberitaan Injil zaman ini banyak memuat kisah-kisah yang saya boleh sebut banyak iklan di dalamnya. Jadi mari di tengah-tengah merayakan kenaikan ini, beritakanlah Injil dalam pemahaman pengertian yang benar, yaitu Yesus yang mati dan bangkit. Dan hal yang terakhir, makna dari kenaikan Yesus memiliki makna bahwa Allah menggenapi misinya. Jadi yang pertama tadi bahwa makna dari kenaikan Yesus adalah pelengkap bagi kebangkitan.
Yang kedua, penganugerahan Roh Kudus yang di dalamnya ada mandat pemberitaan Injil bagi yang menerima kuasa Roh Kudus. Yang ketiga, penggenapan misi Allah. Itu dalam ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Misi Yesus di dunia dimulai dengan inkarnasi Yesus dan diakhiri dengan kenaikan. Saya ulangi. Misi Yesus di dunia ini dimulai dengan inkarnasinya dan diakhiri dengan kenaikannya. Dan tujuan misi itu adalah penebusan dosa atau pendamaian. Dan kenaikan Yesus menandakan selesainya misi tersebut. Jadi berbicara tentang kenaikan ini, itu berbicara tentang selesainya misi yang dilakukan Yesus selama dia ada di dunia itu, yaitu pendamaian. Jadi Yesus datang ke dalam dunia ini membawa misi pendamaian. Mendamaikan manusia dengan Allah. Mendamaikan manusia dengan sesamanya itu sendiri. Dan misi pendamaian itu, yaitu penebusan dosa yang Yesus lakukan, sangat luar biasa. Tidak mudah, saudara. Makanya salah satu perkataan Yesus kalau kita kenang di kayu salib, pada saat Yesus berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan saya? Karena segala dosa manusia ditumpukan dalam diri Yesus. Sehingga dia mengungkapkan kata yang demikian. Jadi saudara, penebusan dosa atau pendamaian itu telah saudara dan saya alami di dalam kehidupan ini. Biarlah saudara dan saya di tengah-tengah memaknai kehidupan ini, mari kita hidup untuk kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi biarlah di tengah-tengah kenaikan Tuhan ini, mari kita menghayatinya, bahwa Yesus Tuhan yang kita sembah benar-benar naik ke surga. Banyak orang menyaksikannya, dan ada legitimasi dari para malaikat, dan juga ada mandat yang Yesus berikan, memberitakan Injil Tuhan. Biarlah saudara dan saya dalam menjalani hidup ini, mari kita tetap hidup memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami boleh mendengarkan firman. Tuntun tolong kami, supaya firman Tuhan ini menjadi rema di dalam kehidupan kami. Biarlah makna kenaikan-Mu ke surga kami dapat maknai itu dengan baik. Itu bentuk pengagungan-Mu dan juga pekerjaan-Mu selesai di dunia ini. Dan tidak berhenti sampai di situ. Engkau menganugerahkan Roh Kudus bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Dan melalui Roh Kudus itu yang adalah penghibur, penolong, bahkan pembela kami dapat melakukan apa yang Tuhan berikan, yaitu memberitakan Injil, memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan. Dan kami hidup mentaati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada pemimpin ibadah.
Baik, kita akan mempersiapkan persembahan kita. Mungkin di rumah kita masing-masing kita akan menjalankannya. Juga bisa memberikannya melalui transfer. Untuk itu kita akan menyanyikan satu pujian dari NKI nomor 209, Kewajibanmu yang Mulia. Bersiap menanti kedatangan Tuhan. Sedia nanti datangnya, dan nikmatnya
persilakan untuk duduk kembali. Kita masuk dalam saat penuh sejenak.